Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini saya siaran dari kebun aglonema saya. Bukan cuma aglonema sih, kebun tanaman hias. Tapi mostly kebanyakan di sini isinya adalah aglonema. Ada monstera, ada philodendron, ada epipremnum, ada syngonium. Mostly araceae lah ya, tanaman-tanaman keluarganya sih, talas-talasan. Eh, saya lebih senang sini di malam hari karena lebih tenang dan semua pekerjaan saya sudah selesai, jadi saya lebih rileks sedikit. Nah, malam kali ini saya mau sedikit membahas tentang sebuah gejala penyakit pada aglonema yang kebetulan ada di kebun saya. Nggak tahu kalau di kebunnya teman-teman ya. Dan banyak sekali aglonema yang kena. Awalnya saya kira ini gejalanya adalah serangan dari hama, karena di awal mirip dengan itu. Kemudian belakangan berubah menjadi mirip dengan gejala serangan jamur. Tapi kok setelah diobati nggak sembuh ya. Beberapa malah ada yang jadi korban sampai gundul begini ya. Ini gundul begini, ada yang sampai daunnya rusak begini ya, diobati dengan fungisida nggak sembuh ya. Nah, gejala awalnya seperti ini, jadi daunnya mengalami malformasi, kemudian ada sedikit nekrotik atau jaringan yang mati di samping sebelah sini yang mirip dengan serangan bakteri. Awalnya saya pikir ini adalah serangan Xanthomonas Dieffenbachiae, walaupun itu jarang ditemukan di aglonema. Lalu kemudian malah ada yang membusuk seperti ini, daunnya mirip dengan serangan gejala Phytophthora, bukan Phytophthora, Coledotricum anthracnosa ya, mirip dengan serangan jamur anthracnosa pada aglonema. Ini yang kena aglonema gadis ini, tapi gadis di sebelahnya baik-baik aja. Biasanya kalau kena jamur nih akan kena semua satu hamparan. Ini mahal nih, padahal Saraswati putih, tapi sekarang dia sudah mulai tumbuh tunas baru. Akarnya dan batangnya baik-baik saja, permasalahannya ada di daun. Lalu kemudian tiara saya juga mengalami malformasi. Ini hot lady juga sama, dia mengalami malformasi. Kemudian ini saya punya red maroon, ini juga sama, dia malah malformasinya agak parah yang ini nih. Ini yang satu lagi daunnya sampai mengering. Ini tadinya saya kira adalah serangan jamur atau bakteri atau spider mites biasanya yang suka nakal begitu. Kalau ini epipremnum ini tepiannya nekrotik, ini jelas ini serangan bakteri. Xanthomonas ini pelakunya ya. Beberapa epipremnum saya kena ya. Yang di bawah sih baik-baik saja, ini mereka baik-baik saja, yang itu juga baik-baik saja. Mostly yang kena malah yang ada di atas. Ini epipremnum enjoy ini. Nah, ini gejalanya nekrotik, ini sebabnya bakteri kalau ini. Nah, tapi si aglonema tadi dan beberapa aglonema yang lain itu saya tunjukin lagi beberapa yang mengalami malformasi daunnya ya. Sebentar. Ini juga, ini moonlight ya. Ini juga mengalami malformasi, daunnya malah kemudian mengering dan daunnya mati, tapi tumbuh tunas baru dan tunas barunya baik-baik saja. Lalu ini sexy pink juga sama, mengalami malformasi. Ini ada komkom ini juga mengalami malformasi, daunnya lihat membercak dan agak sedikit mengeriting. Lalu kemudian ini hot lady saya juga sama, mengalami malformasi, daunnya mengeriting. Lalu kemudian ada lagi syngonium, banyak sekali yang mengalami kejadian begitu. Nah, ini si red sunset juga sama, ini ngeriting sedikit di sini dan daunnya mengalami malformasi di sini. Ini juga sama ya. Nah, belakangan saya baru tahu sebabnya apa. Setelah dicek bahkan sampai menggunakan loop, nggak ada spider mites. Malformasi ini dan kering ini bukan disebabkan oleh spider mites. Dan perlakuan bakterisida dan fungisida yang cukup intens
juga ternyata tidak memberikan dampak, dia malformasi begini ya, bahkan ada yang sampai begini malformasinya. Ternyata sebabnya adalah kekurangan unsur hara mikro. Apa yang kurang? Boron dan kalsium. Itulah yang menyebabkan mereka semua menjadi malformasi. Ini juga saya punya Big Papanya malformasi ya. Banyak sekali yang demikian sebabnya. Dan ini saya yakin mungkin juga teman-teman pecinta aglonema yang lain atau pecinta tanaman hias yang lain juga pernah mengalami gejala yang sama. Punya aglonemanya menunjukkan gejala sakit, diobati dengan obat yang umumnya biasa dipakai seperti fungisida atau bakterisida, tetapi tidak mengalami perbaikan apa-apa. Ini juga awalnya si red marun mengalami malformasi, tapi daun barunya alhamdulillah sudah balik normal ya. Banyak yang daun barunya sudah balik normal, termasuk tricolor ini daun barunya sudah akan normal. Kalau ini ya, ini juga sudah normal. Ini juga tadi sempat mengalami malformasi daun sebelumnya, ini sekarang ini sudah back to normal. Daun ini masih malformasi ya, lihat yang ini mengeriting, tapi daun barunya sudah balik normal. Nah, sebabnya adalah tadi kekurangan unsur hara mikro. Terus ngobatinnya gimana? Kekurangan unsur hara mikro penyebab utamanya adalah pH tanah yang tidak sesuai dengan cara tumbuh tanaman, sehingga walaupun unsur haranya ada di dalam tanah, tapi dia tidak bisa ditambang, tidak bisa diserap oleh si tanaman, sehingga tanamannya nggak kebagian. Unsur haranya terikat oleh koloid tanah atau koloidnya si media tanam, dan si tanaman nggak kebagian. Lalu obatnya apa? Yang menggunakan pupuk yang khusus penyedia unsur hara mikro. Ada beberapa macam merek yang menyediakan itu, ada yang bahkan khusus menyediakan untuk kalsium dan boron. Dan ini penyebabnya adalah dugaan saya adalah boron, karena begitu diberikan pupuk yang mengandung boron cukup banyak dan berikan unsur mikro yang lain, mereka semua membaik gitu ya. Gadis ini juga tadi begitu, sekarang alhamdulillah sudah normal. Tinggal temannya yang ini yang belum, cuman ini sudah selesai busuknya, tunas barunya sudah akan muncul. Kemudian ini juga tadi mengalami hal yang sama, si kom-kom ini, dan sekarang sudah membaik. Ini Tiara ini juga tadinya begini ya, malformasi dan daunnya tidak membentuk warna aslinya, tapi keluar daun barunya sudah membaik. Jadi teman-teman, jika aglonemanya sakit, jangan gegabah kemudian menyimpulkan bahwa ini langsung kena bakteri, kena jamur. Bahkan kalau sampai ada yang bilang kena virus, itu lebih lucu lagi, karena saya belum pernah ketemu kasus aglonema kena virus. Dan kalau virus nggak bisa diobatin, kalau tanaman kena virus ya mau nggak mau dimusnahin ya, nggak ada obatnya. Kalau ada obat antivirus yang bilang tanaman kalau kena virus pakai obat ini, karena obat ini bisa menyembuhkan virus pada tanaman, itu tidak tepat ya. Virus pada tanaman tidak bisa diobati. Tetapi kalaupun ada tanaman yang kena virus, biasanya gejalanya bisa diminimalisasi menggunakan pupuk yang punya kandungan unsur mikro, yaitu zinc, silika, dan boron, yang membantu tanaman untuk mempertahankan diri jika gejalanya belum parah. Jika sudah parah maka akan irreversible. Beberapa tanaman saya yang sempat mengalami malformasi dan balik normal lagi, diantaranya ini si Reanita. Ini tadinya ada beberapa daun yang malformasi parah, dan ini sisanya. Sekarang daun barunya sudah membaik. Candides ini juga sama, namanya aglonema Candides. Ini malah sampai gagal mekar daunnya, nggak pernah membentuk, nggak berhasil mekar. Tadinya ini yang saya kira awalnya dia yang pertama kali kena, dan saya kira tadinya ini kena spider mites, tapi dicari nggak ada gejala serangan spider mites. Biasanya serangan spider mites itu punya gejala khusus, yaitu muncul pola mirip motif daun jeruk, mirip motif kulit jeruk pada bagian belakang daun, dan pasti ada jaring laba-laba halus di situ, karena spider mites itu bukan serangga, tapi dia kelasnya laba-laba atau akarina, dan biasanya dia akan membuat jaring halus.
ternyata nggak ada. Dicoba diobati pakai fungisida dan bakterisida, nggak sembuh. Lalu kemudian saya teringat, ini kemungkinan kekurangan unsur mikro, dan betul, alhamdulillah sekarang daun barunya sudah membaik dan ini akan segera mekar. Oke teman-teman, itu dulu ya. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.